Di tahun 2018 dengan inisiasi teman-teman, kami mencoba untuk membuat gimana caranya praktik tersebut ya. Kalau misalkan pembajakan jangan seterbuka itulah, malulah kamu kok ngelakuin kriminalitas tapi dibuka praktiknya tanpa ada teteng aling-aling seperti itu. Dan bahkan saat kami melakukan investigasi terhadap para pembajak tersebut, kita menemukan mereka bisa beli mobil, mereka bisa haji, sementara penulis-penulis kita miskin, kurus-kurus kayak gitu, kurang makan bisa dibilang. Stop beli buku bajakan. Check the mic and make sure it sound right, boy. Halo, perkenalkan, saya Beril Ilham, biasa dipanggil Beril. Di sini sebagai manajer dari Radio Buku. Sekarang Radio Buku bertempat di daerah Geneng, Pangharjo, Sewon, Bantul. Radio Buku adalah komunitas literasi yang dulunya merupakan media literasi yang berbasis audio, yang banyak menceritakan atau banyak mengeksplorasi isu-isu literasi, baik itu produksi, edukasi, sampai ke pemaknaan topik tertentu, yang mana kita fokus ke produk audio dan kemudian sekarang berkembang ke platform-platform yang lain. Radio Buku merupakan bagian dari Yayasan Indonesia Buku di awal. Jadi Yayasan Indonesia Buku didirikan di tahun 2006 oleh seniman dan penulis dan budayawan. Kemudian Radio Buku merupakan salah satu program di dalam yayasan tersebut. Awalnya Radio Buku terbatas untuk melakukan streaming kegiatan perbukuan, baik itu diskusi buku, launching buku, ataupun pembacaan audiobook, semacam itu, yang dilaksanakan melalui platform website. Dalam perkembangannya banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi yang memanggil Radio Buku untuk meminta diarsipkan acaranya, kegiatannya sebagai bagian dari arsip audio yang dimiliki oleh Yogyakarta sebagai bentuk, oh inilah kota literasi, kegiatan-kegiatannya ada di sini, ini rekaman-rekaman diskusinya, dan itu berjalan sampai tahun 2017 produksi semacam itu. Kemudian kita juga tidak hanya menutup diri di audio, tapi juga melakukan penulisan-penulisan kembali, melakukan penulisan esai, melakukan riset-riset tertentu yang kemudian kami taruh di website maupun menjadi produk buku itu sendiri. Jadi sampai sekarang platform audionya kami hiatuskan, kami berhentikan sejenak, kami fokus ke kegiatan-kegiatan dan menjadi komunitas literasi seperti itu. Untuk koleksi yang dimiliki Radio Buku dengan perpustakaannya namanya Gelaran Ibuku, yang berawal dari Taman Bacaan Masyarakat, dan koleksi perpustakaan tersebut itu sumbangan, kebanyakan sumbangan, bukan pembelian, kebanyakan hibah. Akhirnya karena semakin lama semakin banyak koleksinya, semakin beragam juga, terus akhirnya kita memutuskan ini mau ngarah kemana ini koleksi, mau difokusin kemana nih koleksi. Akhirnya kita melakukan proses kurasi, bahwasanya sumbangan-sumbangan tersebut tidak melulu langsung masuk ke kita dan menjadi bagian dari koleksi kita, tapi kita pilih yang cocok dengan program kami saat itu. Jadi tiap tahun juga ada perubahan-perubahan tentunya ya. Kalau sekarang kami lebih banyak ke fokus isu kebudayaan Jawa, fokus isu Yogyakarta, dan beberapa isu yang lain seperti itu. Cuman apabila buku tersebut, wah ini eman nih, kalau misalkan tidak diterima, biasanya kami oper ke komunitas lain atau ke taman bacaan yang lain yang kita juga berjejaring sama mereka. Jadi tentu saja ada proses kurasi dalam pemilihan koleksi dari perpustakaannya Radio Buku atau namanya Gelaran Ibuku. Saat ikut dengan programnya kelas volunteer Radio Buku maupun proyek-proyek yang lain, itu tergantung dengan bentuk proyeknya. Cuman untuk yang sifatnya edukatif, yang mana mereka bikin buku dan ada seriesnya namanya Aku dan Buku, itu kebanyakan bukunya dijual dengan tidak mendapatkan untung, tapi untuk mengganti ongkos produksi saja, seperti itu. Jadi kami berusaha buku ini adalah buku produk hasil teman-teman, jangan sampai buku ini mahal, jangan sampai buku ini malah menyulitkan
teman-teman menulis itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia mau ngasih ke calon mertua lah atau apa kayak gitu-gitu, dia nggak kesulitan buat mendapatkan dengan harga yang murah seperti itu. Kami banyak belajar dari upaya-upaya kami bisa menghidupi komunitas ini, yang salah satunya adalah membuat buku yang diarahkan untuk komersil seperti itu. Cuman pada praktiknya mengkomersialisasi sebuah buku itu skill set yang berbeda dengan menulis buku itu sendiri. Dan buku-buku yang keluaran Radio Buku yang fungsinya adalah medium pembelajarannya teman-teman melalui kelas volunteer itu masih belum cukup untuk dianggap sebagai buku yang oke seperti itu. Semakin kita banyak tahu, semakin kita menjadi orang yang menyebalkan kan seperti itu. Jadi standarnya harus tinggi lah, strukturnya harus seperti ini dan sebagainya. Dan itu membuat kami berani nggak ya buat ngejual ini dengan baik. Walaupun kita secara sadar bahwasanya banyak beredar buku-buku di luar sana yang secara riset kurang bagus, kurang dalam, ataupun secara penggarapan juga tidak terlihat serius seperti itu, editingnya juga buruk. Kami tidak ingin ikut arus seperti itu. Kami ingin menciptakan teman-teman yang ikut belajar di sini secara skill teknis itu oke banget, secara skill riset artinya keluasan pandangan, keluasan wawasan juga bagus, sehingga apabila dia punya keinginan untuk menulis buku atau membuat buku, secara dasar dia sudah punya kemampuan itu. Dan kami sebagai komunitas yang tidak bisa jualan ini, ikhlas-ikhlas aja untuk dia pakai penerbit mana, kamu nulis di penerbit mana, monggo-monggo aja seperti itu. Kami tidak ada attachment untuk ngapa-ngapain di situ. Untuk arsip sendiri, kami punya fokus suara rakyat. Jadi kalau misalkan di pers itu kami fokus bahwasanya arsip itu harus merepresentasikan suara rakyat. Dan rakyat di sini tentu saja punya pandangan politik. Bahwasanya dia anti Belanda di zaman dulu misalkan, itu juga kami catat sebagai inilah keinginan rakyat seperti itu. Pun juga di media-media massa ada keinginan-keinginan tertentu yang bisa kita baca dari penulisannya, dari pilihan angle pemberitaannya. Itu kami sadar bahwasanya kami nggak bisa senetral mungkin, kami nggak bisa objektif, dan kami memilih berpihak pada situ. Dan itu kami sadari setelah kita melihat arsip-arsip di masa lalu, bahwasanya inilah keinginan rakyat, inilah pandangan politiknya. Para percetakan ini yang melakukan praktik pembajakan, oplahnya besar sekali jika dibandingkan dengan penerbit yang menerbitkan. Jika kita buka-bukaan, biasanya di Yogyakarta, penerbit-penerbit itu mencetak cuma 500 sampai 1000 buku, karena mampu uangnya di situ untuk modal awal. Sementara karena tidak ada ongkos yang lain yang dikeluarkan oleh pembajak buku, dia bisa sampai 2.000, 3.000 untuk sekali proses cetak. Otomatis yang terpapar ke pasar itu adalah buku-buku bajakan jika dibandingkan dengan buku-buku asli seperti itu. Dan itu menjadi masalah karena penulis tidak dapat uang, penerbit tidak dapat uang, sehingga untuk menghasilkan buku-buku yang bagus, yang berkualitas itu juga semakin turun. Bisa terbayang kualitas penerbitan atau kualitas buku di Indonesia akan semakin turun dengan adanya pemotongan kompas oleh para pembajak buku ini. Jadi yang penulis nggak bisa hidup, penerbitnya juga pada mati. Untuk menerbitkan buku-buku yang agak berat dan bagus, confidence atau kepercayaan diri terhadap pasar juga bermasalah. Ini yang menyebabkan industri perbukuan sedang ada masalah yang berat. Dan itu bukan hanya buku fisik, tapi juga pembajakan melalui, ada banyak sekali platform-platform digital yang menyediakan buku-buku bajakan, dan itu sangat mudah untuk para pengaksesnya seperti itu. Bahkan kalau kita melihat permasalahan ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi juga di seluruh belahan dunia. Di Yogyakarta sebagai kota literasi, kota pendidikan yang mana akses dan konsumsi bukunya tinggi sekali, kok miris ngelihat banyak penulis yang bukunya dibajak, bahkan di pusat perbukuan itu sendiri. Di tahun 2018 dengan inisiasi teman-teman, kami mencoba untuk membuat gimana caranya praktik tersebut kalau misalkan pembajakan jangan seterbuka itulah, malulah kamu kok ngelakuin kriminalitas tapi dibuka praktiknya tanpa ada tedeng aling-aling seperti itu. Dan bahkan saat kami melakukan investigasi terhadap para pembajak tersebut, kita menemukan mereka bisa beli mobil, mereka bisa haji, sementara penulis-penulis kita miskin, kurus-kurus kayak gitu, kurang makan bisa dibilang.
Ini miris buat kami yang salah satu yang bergerak di industri perbukuan dan di dunia literasi seperti itu. Dan semoga saja ke depan akan ada kebijakan yang tepat untuk menanggulangi ini, dan edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh toko buku, penerbit, penulis itu sudah sangat masif, bisa dibilang stop beli buku bajakan. Radio Buku punya beberapa segmen, ada beberapa program di dalamnya, ada Aku dan Buku, Angkringan Buku, Buku Pertamaku, pembacaan audiobook, sama komunitas seni seperti itu. Program pembacaan buku, kami memilah-milah buku mana yang secara copyright atau hak cipta tidak bermasalah. Dalam hal ini antara bukunya sudah tidak memiliki hak cipta yang aktif, yang buku-buku lama, atau dari jaringan pertemanan. Teman-teman penulis mana yang pengen bukunya di audiobookkan seperti itu. Jadi kami berusaha untuk menaruh buku sebagai karya intelektual yang harus dihormati, yang harus hak-haknya harus dipenuhi juga. Salah satu inisiatornya di Radio Buku dan menjadi tempat kumpul para penulis dan penerbit yang terlukai oleh praktik-praktik pembajakan itu sendiri. Karena kami punya visi bahwasanya kita melebur dengan masyarakat di sekitar. Dari awal di Patehan kami mengadakan diskusi mingguan, Betel Jemur Ada Makna, bersama dengan bapak-bapak keraton lah bisa dibilang. Kami juga bikin buku judulnya Ngeteh di Patehan, yang isinya merupakan kajian antropologis, tapi yang mengerjakan bukan para penulis maupun peneliti, tapi teman-teman masyarakat sana. Jadi kami cuma ngelatih bagaimana metode-metode secara antropologisnya, mereka yang melakukan pendataan, mereka yang melakukan wawancara, akhirnya memunculkan sebuah buku yang sangat dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di Sewon kami juga banyak sekali melakukan kerja-kerja bersama dengan Desa Pangungharjo di sini, sampai bikin acara-acara yang sifatnya memasukkan literasi ke bagian hidup masyarakat. Pun juga di Nitian kami juga bikin buku tentang Sorosutan, tentang kelurahan tersebut. Banyaklah bersinggungan dengan masyarakatnya seperti itu. Bentuk edukasi yang kami laksanakan ya memang harus praktik langsung. Cuman tentu saja masih banyak problem-problem yang lain yang ngarah ke mimpi kami, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih baca lah kayak gitu. Kami berharap Radio Buku akan tetap ada, kerja-kerja literasi itu tetap diperlukan untuk mewariskan pengetahuan yang dipunyain oleh orang-orang yang hidup sebelum kita. Jadi kalau misalkan di Indonesia warisan itu biasanya tanah dan bangunan, maka kita pengennya mewariskan ilmu pengetahuan seperti itu. Radio Buku dengan umurnya sekarang yang sudah 13 tahun, Radio Bukunya kalau Indonesia Buku sudah hampir 20 tahun, kembang kepis dalam melaksanakan itu sendiri. Saya merasa sangat terbantu dengan terbukanya pemerintah juga dalam hal ini punya beberapa program yang menjadi stimulan terhadap komunitas-komunitas yang bergerak di bidang yang sama, dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik seperti Dana Indonesiana atau pendanaan bantuan pemerintah yang lain, dan itu memperpanjang napas kami seperti itu. Di masa depan tentu saja komunitas semacam ini akan semakin bertumbuh, semakin banyak, semakin orang sadar juga bahwasanya perlambatan dengan membaca buku itu juga sesuatu yang menunjukkan bahwasanya manusia juga punya sisi reflektif, sisi untuk melihat ke dalam diri sendiri, melihat bahwasanya tidak melulu dengan modernisasi yang sekarang ada serba cepat itu sesuatu yang harus dikejar kayak gitu. Tidak semuanya harus serba cepat, sehingga perlambatan dengan mari kita membaca buku itu juga merupakan sesuatu yang penting untuk kesadaran dan kesehatan mental kita sebagai manusia. Metamorfosa buat saya adalah proses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan menjadi sesuatu yang lebih baik itu adalah proses menjadi kesempurnaan. Dan kesempurnaan buat saya bukan fisik, bukan state of mind, bukan kondisi finansial, bukan kondisi kebahagiaan dan lain sebagainya, tapi kemanfaatan kepada yang lain. Karena metamorfosa merupakan salah satu daur hidup, dan daur hidup itu tidak berdiri sendiri sebagai sebuah individu, tapi juga berdiri sebagai sebuah ekosistem. Dan masing-masing metamorfosa tentu saja mempengaruhi yang lain. Kalau kita berkembang, maka sekitar kita juga akan berkembang. Kalau kita berkembang, kita mungkin juga akan melukai yang lain. Kalau kita berkembang menjadi sesuatu yang lain, kita juga akan memberikan hal yang baru terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan
Mau tidak mau perubahan tersebut akan terus ada, perubahan tersebut akan terus jalan, dan buat saya sadar bahwasanya kita menuju ke sesuatu yang lebih baik saja itu sudah cukup. Buat saya membaca itu sebuah hal yang meditatif dan reflektif, dan tentu saja punya banyak sekali manfaat untuk kita sebagai pelakunya. Dan membaca buku merupakan satu bagian dari kebutuhan manusia sebagai konsumen informasi, konsumen pengetahuan, yang nantinya akan mensintesiskan hal tersebut menjadi sesuatu yang baru. Maka membaca merupakan bagian dari kemanusiaan. Membacalah. Bersama Bermetamorfosa.